Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel Gus Hasan Syarif Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi beberapa komentator di video YouTube saya, di mana mereka itu ya istilahnya mencaci maki saya, merendahkan saya, bahkan mengoreksi bacaan kitab saya, katanya banyak yang salah. Tapi tidak apa-apa, saya bersyukur dan berterima kasih. Yang pertama, ternyata Anda perhatian terhadap channel saya, Anda menonton channel saya, karena kalau Anda tidak perhatian, tidak menonton channel saya, Anda tidak akan bisa berkomentar tentang saya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sangat disayangkan itu, Anda tidak mengikuti channel saya dari sejak awal polemik nasab ini. Ya. Atau mungkin Anda tidak mengikuti pergerakan polemik nasab ini dari awal, sehingga Anda gagal paham tentang apa yang saya sampaikan. Padahal video-video saya itu dari awal sampai sekarang itu semuanya ada keterkaitannya, ada kronologinya, gitu ya. Dimana ketika saya membahas tentang apa benar bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhana Muhammad Khalid bin Abdul Latif Al-Bankalani, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu mengisbat atau mengakui nasabnya klan Ba'alawi. Saya tahu antara pengakuan dengan pengisbatan itu beda hal. Saya paham itu. Cuman saya menggunakan kalimat mengisbat atau mengakui karena ini bahasa mereka. Sebagian dari orang-orang yang mendukung tentang nasabnya para habaib kontra dengan penelitiannya Kiai Imad Al-Bantani, itu melawan argumentasi Kiai Imad itu bukan dengan landasan keilmuan di dalam bidang ilmu nasab. Tapi mereka mengatakan, siapa sih Kiai Imad itu? Wong Syekhana Khalil saja mengakui nasabnya Ba'alawi. Ini satu bahasa. Bahasa yang kedua, Syekhana Khalil, Kiai Hasyim Asy'ari, dan Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengisbat nasabnya Ba'alawi. Nah, jadi saya pertanyakan, di dalam kitab apa beliau itu mengisbat nasabnya Ba'alawi? Apakah ada Syekhana Khalil bin Abdul Latif atau Kiai Hasyim Asy'ari dan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu menulis tentang kitab nasab? Kan tidak. Ternyata setelah saya lihat videonya, ya, yang Anda anggap mengisbat atau mengakui nasabnya Ba'alawi itu ketika Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebutkan nama seorang Habib dari klan Ba'alawi di dalam kitabnya Uqudul Lijain fi Huquqiz Zawjain. Kemudian Anda mengatakan, saya kurang literasi, saya kurang baca. Mohon maaf, kalau hanya sekedar membaca kitab Uqudul Lijain fi Huquqiz Zawjain, itu adalah bacaan yang kita rutinkan di dalam majelis ta'lim kita Tijanul Mustafa setiap malam Senin minggu ketiga. Kita membaca kitab Uqudul Lijain fi Huquqiz Zawjain yang isinya adalah tentang seputar rumah tangga. Bagaimana hak suami dan istri, bagaimana kewajiban suami dan istri. Saya baca kitab itu. Tapi apakah kutipan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ketika menyebut nama seorang Habib itu kemudian dianggap mengakui nasabnya atau dianggap mengisbat nasabnya? Kan tidak. Karena Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ini secara jujur, saya bukan menghinakan beliau dengan mengatakan bahwasanya beliau ini bukan ulama yang kompeten di bidang nasab. Memang iya, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu tidak ada satu ulama pun yang mengatakan beliau itu ahli nasab.
Kalau ahli tafsir, ahli fikih, ahli tauhid, iya, semua ulama mengakui itu, gitu loh. Nah, kemudian Syekhana Muhammad Khalid bin Abdul Latif Al-Bangkalani, di dalam kitab apa beliau itu mengakui, atau mungkin bahasanya kalau nggak mau mengakui, mengisbat nasabnya Ba'alawi, di dalam kitab apa karya beliau? Adakah karya Syekhana Khalil dan Ki Hasyim Asy'ari tentang disiplin ilmu nasab? Kan tidak ada. Jadi gitu saudara-saudaraku, gitu. Jadi Anda jangan melakukan penggiringan opini seakan-akan Anda itu meletakkan saya pada status orang yang menghinakan tiga tokoh tersebut, yaitu Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Syadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, dan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Jadi Anda jangan melakukan penggiringan opini seakan-akan Anda itu menggiring opini masyarakat yang mendengarkan channel Anda bahwa saya ini membenci tiga tokoh tersebut atau merendahkan tiga tokoh tersebut hanya demi membela tesisnya Kiai Muhammad bin Al-Bantani. Itu terbalik, saudara-saudara. Sangat terbalik sekali, gitu loh. Bahkan, mohon maaf ya, ada channel yang pernah mengkritik saya dengan bacaan kitab saya. Terima kasih, nggak ada masalah, gitu loh. Karena saya ini manusia. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena yang maha benar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dijaga daripada kesalahan itu Kanjeng Nabi. Yang lain pasti berpotensi salah dan benar, kan gitu. Akan tetapi yang saya sayangkan itu ya, penggiringan opini Anda ketika saya mengkanter Habib Jamal bin Toha Ba'agil yang mencampur adukkan antara nasab dengan keimanan, itu bukan saya. Justru saya mengkanter Habib Jamal Ba'agil itu yang mencampur adukkan antara keimanan dengan nasab, di mana beliau mengatakan orang yang tidak percaya kepada nasabnya Ba'alawi itu dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Lah ini landasannya dari mana? Gitu loh. Nah, jadi gimana ya? Saya mohon maaf gitu loh. Kalau mau membantah atau mau mengkritik itu yang ilmiah gitu loh, ya. Yang ilmiah gitu, supaya Anda itu tidak tergolong orang yang memfitnah orang lain. Kalaupun saya salah membaca kitab, tunjukkan salah saya di mana. Benarkan oleh Anda. Atau mungkin bacaan kitab saya benar tapi pemahaman saya salah, tunjukkan di mana. Atau mungkin bacaan kitab saya benar, pemahaman saya salah, cuman saya belokkan dalam rangka mendukung Kiai Imad, itu tunjukkan di mana letaknya gitu loh. Dan kemudian ada channel ya, Kang siapa itu saya nggak ngerti, nggak kenal saya juga, gitu loh. Dia mengatakan bahwasanya, ya, saya itu mengatakan orang yang boleh mengisbat nasab itu hanya ulama ahli nasab. Selain ulama ahli nasab tidak boleh mengisbat nasab. Loh itu benar. Saya mengatakan seperti itu bukan ngarang, Pak. Itu tercatat di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab. Di halaman ke-42 itu ada Al-Muqaddimatus Tsaniyatu fi Usuli Subutin Nasabi. Ya. Nah, muqaddimah yang kedua di dalam menjelaskan tentang ya dasar-dasar mengisbat nasab. Di situ mengutip kalamnya Ibnu Toqtoqi yang mengatakan bahwasanya kalau orang itu mau mengisbat nasab, hendaknya dia melihat catatan-catatan ulama ahli nasab. Gitu loh. Nah, jadi di situ kita bisa mengambil kesimpulan. Tidak mungkin toh kalau bukan ahli nasab mau mengisbat nasab. Gitu loh. Itu secara logika saja, gitu loh. Ya, kira-kira demikian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.